minggu ini diperpanjang, tapi saya melihat jemaat tempat ini sangat antusias sekali akan memuji Tuhan tempat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengajak setiap kita, mari kita berdoa sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Kami ada sampai hari ini, itu semua karena Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat, perlindungan, napas hidup, musisa, segala kebaikan yang boleh kami nikmati secara cuma-cuma daripada Tuhan. Terima kasih untuk setiap anugerah Tuhan bagi setiap kami. Pagi hari ini sebelum kami datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, sekali lagi Tuhan layani kami, biar suasana surgawi hadir di tempat ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang putus pengharapan diberikan pengharapan. Karena kami percaya di dalam Yesus selalu ada pengharapan dan tidak pernah mengecewakan. Berilah segala pujian, layaklah segala yang bernapas memuji Engkau. Biar segala yang bernapas memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, Tuhan bertata, Tuhan hadirat melawat setiap kami, bawa kami ke dalam tubuh yang kudus, tapi boleh menikmati hadirat Tuhan. Dan setiap pujian penyembahan kami semata-mata hanya untuk Tuhan, bukan untuk kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami lebih dari segalanya. Mari sama-sama katakan amin. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di belakangmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ini menjadi kerinduan dan doa kami. Mari bersama-sama kita katakan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari
Begitu saya rindu umat Tuhan saja naikkan pujian ini sama-sama katakan. Sambil mengangkat kedua tangan kita bersama-sama katakan lebih baik, lebih baik satu hari di bawah. Ini menjadi firman dan ini menjadi doa kami Tuhan. Daripada 1000 di tempat lain yang setiap kali
dalam buntu yang tidak ada pengharapan. Tapi pagi hari ini ketika kami datang kepada Tuhan, satu hal yang kami percaya, kami punya Tuhan yang besar. Dia telah berjanji dan Dia akan menepati setiap janji. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau Tuhan yang tidak pernah mengecewakan setiap kami. Kau selalu ada bersama kami di setiap musim hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang punya Tuhan yang. Mari kau percaya, naikkan pujian ini dengan segenap hati. Berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kebenaran dan hidup. Mari kau yang percaya bersama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kebenaran. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang. Katakan ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kebenaran dan hidup. Haleluya, silakan haleluya, haleluya. Mari kami tepuk tangan dan berdoa Ibu Saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mari Bapak Ibu Saudara yang telah menerima kemenangan dari Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita percaya kebangkitan Kristus membawa kepada kita kemenangan dan keselamatan. Amin. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, coba sebentar kita berkolosi Bapak Ibu Saudara. Coba lihat diri kan Bapak Ibu Saudara, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Minimal 5 orang Bapak Ibu Saudara. 5 orang katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. 5 orang Bapak Ibu Saudara. Mari keluar dari bangku Bapak Ibu Saudara, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama katakan oh.
Silakan duduk Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kaulah perisai dan kekuatan kami, Kaulah perlindungan dan pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita ke Bapak Ibu Saudara, terusnya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanku. Ku kan bertahan
sepanjang malam. Engkau menjaga dan melindungi kami. Engkau memulihkan kelemahan kami, Engkau memulihkan keletihan kami, bahkan Engkau memulihkan kesehatan kami. Bila kami ada sebagaimana pagi ini oleh semua anugerah-Mu ya Allah. Kami tahu Engkau Allah yang sangat baik dan teramat baik. Kasih-Mu tiada kesudahan. Saat ini Engkau menyatakan itu semua bagi kami, karena kami percaya pada pagi siang ini ya Tuhan, Engkau telah menyiapkan berkat-berkat yang ilahi bagi kami. Oleh firman-Mu ya Tuhan, Kau akan memberkati setiap kami. Oleh karena itu berfirmanlah bagi kami, karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi setiap jalan kami. Kami percaya firman-Mu akan menuntun setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sekali lagi berfirmanlah bagi kami, urapi kami dengan hikmat daripada Engkau, supaya setiap firman yang kami dengar pada pagi dan siang ini menjadi remah dalam kehidupan kami. Terlebih lagi berikan kami kemampuan untuk menghidupi firman-Mu ini ya Tuhan, supaya dimanapun kami berada, kami akan jadi terang-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu yang dalam keterbatasan, tetapi Engkau memberikan kekuatan kepada hamba-Mu untuk menyampaikan kembali firman-Mu. Hamba-Mu sekali lagi terbatas, tetapi Allah Roh Kudus yang tidak terbatas akan memberikan kekuatan bagi kami. Ampuni setiap kesalahan dan dosa yang keluar dari mulut hati hamba-Mu yang tidak berkenan kepada-Mu. Ampuni yang keliru, yang salah berasal daripada hamba-Mu, dan sekali lagi ampuni hamba-Mu. Tetapi yang benar, yang menguatkan, yang meneguhkan, semuanya berasal daripada Engkau. Dan kami berjanji dari tempat kudus-Mu ini, kami tak akan mencuri kemuliaan-Mu, karena kami sangat mengerti kemuliaan, keagungan, semuanya hanya milik-Mu, dan kami bersepakat mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? Shalom, shalom, shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji syukur kepada Tuhan. Bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada tim penggembalaan, untuk Pak Fernando, Ibu Yuni, dan semua tim yang berkenan memberikan kesempatan untuk menyampaikan firman di tempat ini. Bapak Ibu, terima kasih luar biasa. Saya kenal Pak Fernando dari umur 7 tahun. Kami sama-sama masuk sisa SD mulai kelas 1. Ya, jadi kami bisa bertetangga, teman cerita, teman berantem, teman segala ya. Nah, sampai hari ini kami teman sama-sama pelayanan. Satu hal yang privilege yang diberikan Tuhan kepada kami. Ya, tapi saya baru pertama kali melayani tempat ini. Orang bilang tak kenal tak sayang. Amin. Kenal pun belum tentu sayang. Apalagi nggak kenal. Maka saya kenalin, nama saya Michael. Kalau saya bilang satu sekolah sama Pak Fernando, pasti tahu saya dari mana. Saya dari Purbalingga. Dikaruniain 2 istri, 8 anak, tapi tidak pernah punya 2. Satu diganti 1. Amin. Jadi saya punya istri pertama, punya anak 4, Alpha, Beta, Gamma, dan Delta. Nah, puji Tuhan, mereka melayani. Yang satu Gamma itu adalah hamba Tuhan juga. Kalau saya nggak salah, dia kemarin kasih tahu saya dia ada jadwal di Januari kalau nggak salah ya. Teman kita Fernando ada mintanya, tapi ada tahun ini mungkin Januari mungkin dia ada di sini. Nah, setelah anak istri saya Pak Sofer, saya menikah, dikasih karunia lagi tambah 4 anak sambung di 8. Dan kami bersyukur puji Tuhan karena semua anugerahnya Tuhan. Tadi dibilang nggak kenal, nggak sayang, kenal pun belum tentu saya. Demikian juga tentang kita bersama Tuhan kita. Kami dulu sebelum saya mengenal Kristen, kami menurut agama tradisi kami, yaitu dibilang Konghucu bukan Konghucu, dibilang Buddha bukan Buddha, dibilang animisme ya juga sih. Karena di mana ada pohon kita sembayangin, di mana batu besar kita sembayangin, kita bilang ada Allah. Ya, semuanya itu kan kami nggak kenal. Tapi apa kata nenek moyang kami, apa kata kakek kami, apa kata kami, pokoknya
pokoknya ada Tuhan. Amin. Jadi kami menyembah Tuhan itu. Menyembahnya bukan karena mengasihi Dia, karena takut. Takut dikutuk, takut dibikin usaha nggak maju, takut dikasih sakit penyakit di depan Dia. Tapi bagi kita untuk yang telah dipindahkan dari kegelapan ke dalam terang mulia Allah, kita mengasihi Allah bukan karena kita takut, tetapi kita memang mengasihi Dia karena Dia telah mengasihi kita lebih dahulu. Bagaimana kita tahu Dia mengasihi kita kalau kita nggak tenang? Maka hari ini, kalau Anda butuh tema khotbah, saya bawa tema khotbah mengenal Allah dengan benar. Kenapa saya katakan mengenal Allah dengan benar? Karena banyak orang mengaku mengenal Allah, tetapi tidak melakukan apa yang diingini oleh Allah. Maaf Bapak Ibu, Titus 1 ayat 16 ngomong begini. Titus 1 ayat 16 ngomong begini. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka, tidak dapat berbuat sesuatu yang baik. Saya berdoa di tempat ini tidak ada yang seperti itu. Tapi kalau firman hari ini datang di dunia ini, rasa-rasa sih ada juga sih. Banyak ada orang mengakukan kenal Tuhan, tetapi kelakuannya seperti apa? Kadang-kadang kelakuannya lebih jahat daripada orang tidak mengenal Allah. Contoh aja baru-baru ini coba. Yang viral di Surabaya. Bapak Ibu ngerti? Kira-kira dia mengenal Allah yang benar nggak? Enggak. Tapi dia mengenal Allah nggak? Mengenal Allah, tapi tidak dengan dia mengenal Allah sebatas kemampuan pikiran dia sendiri. Saya rasa orang nggak kenal Tuhan nggak seperti itu. Kalau ngomong alasannya dijebak, semuanya kita hidup di dunia ini masuk dalam jebakan. Pilihan kita mau terjebak atau tidak terjebak. Kalau mau terjebak, hati-hatilah berjalan di jalan tracknya yang Tuhan kasih kita. Di luar tracknya Tuhan kita besar kemungkinan terjebak. Kalau kita ngomong terjebak, memang terjebak. Kita kan iblis kan selalu menjebak kita kan. Yesus aja nih dijebak dengan 3 kali pencobaan. Jadi kalau alasannya karena dia jebak, itu biasa kok. Kita kan hidup dalam jebakan Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan bilang apa? Iblis itu seperti singa yang mengaum, yang mana dia dapat diterkam. Saya tuh selalu bilang begini, singa itu ada di kiri dan ada di kanan. Batas dia hanya di sini. Batas dia hanya di sini. Kalau ini ada track jalan Tuhan, kalau kita jalan tengah-tengah perjalanan Tuhan, bisa terkam kita nggak? Enggak. Kalau kita kenal akan hatinya Tuhan, rencana Tuhan atas hidup kita, dan kita berjalan sesuai track itu, kita tidak mungkin bisa dijebak. Nyatakan itu sudah berfirman, nanti banyak orang akan mengaku mengenal Tuhan. Tapi orang mengenal Tuhan kita bisa tahu dari sikap dan kelakuannya. Bapak Ibu terkasih dan Yesus Kristus, Tuhan itu paling yang disukai dari kita adalah pengenalan Dia. Waktu dia datang ke dunia ini, dia menunjukkan Dia untuk dikenal. Dia ciptakan bumi dan langit ini, dinyatakan kepada kita bahwa keberadaan Dia, supaya kita mengenal siapa pencipta itu, bagaimana cara Dia menciptakan kita, bahkan bagaimana Dia menciptakan kita. Sebelum Dia menciptakan, Dia menyiapkan segala-galanya buat kita. Dia mau kita mengenal Dia lebih dalam. Hosea 6 ayat 6 ngomong begini, Aku menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan.
dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban. Saya mau tanya Bapak Ibu, Tuhan suka nggak dengan korban bakaran? Suka nggak? Suka. Tapi pengenalan akan Allah lebih. Kenapa dia lebih suka kita mengenal dia daripada korban sembelihan? Banyak orang membawa korban sembelihan, banyak orang membawa persembahan, banyak orang melakukan banyak pekerjaan Tuhan, tapi kalau dia tidak mengenal Allah, dia akan binasa. Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa. Allah kita itu Allah yang luar biasa, Bapak Ibu. Luar biasa nggak? Dia tidak mau, dia suka korban sembelihan, dia suka korban bakaran. Tetapi kalau hanya sebatas itu, ada kemungkinan engkau binasa karena tidak mengenal Allah. Orang bisa memberi persembahan, apa kata pendeta, apa kata orang tua, apa kata pendahulu kita, belum tentu mengenal Allah seperti kepercayaan yang kami anut dahulu. Orang di luar Kristen memberi persembahan lebih besar daripada orang Kristen. Orang Kristen memberi persembahan harus dipaksa dengan kata perpuluhan. Mereka nggak dipaksa dengan kata perpuluhan, tetapi pernah nggak mereka kekurangan? Bapak Ibu lihat rumah sakit besar di sini. Apa yang dibangun dengan perpuluhan? Kesadaran memberi persembahan. Tetapi orang Kristen pakai perpuluhan menjadi perdebatan sampai hari ini. Tapi percayalah Bapak Ibu, persembahan apapun yang kau berikan memang bisa menyenangkan Tuhan, tapi tidak ada yang lebih menyenangkan dia, menyukakan dia selain mengenal dia. Karena orang yang mengenal dia pasti membawa persembahan. Orang membawa persembahan belum tentu mengenal Allah. Pengenalan Allah. Tetapi kenapa sampai hari ini banyak orang tidak mengenal Allah dengan benar? Apakah karena kita tidak mampu? No. Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena apa? Karena apa? Siapa yang mengenal Allah? Sesungguhnya bisa nggak kita mengenal Allah? Sangat bisa. Karena Allah telah menyatakan dirinya untuk dikenal. Kita nggak usah cari seperti agama kami yang lalu. Kami mencari Allah kami siapa. Tetapi Allah kita, dia menyatakan dirinya untuk kita kenal. Jadi pilihannya mau atau tidak mau. Tetapi umat di Titus menolak. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, waktu Tuhan naik ke Gunung Hermon bersama murid-muridnya, turun dari Gunung Hermon, sampailah dia di Kaisarea Filipi. Waktu Yesus sampai di Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku ini? Siapa? Bukan, dikatakan, menurut kamu siapakah anak manusia itu? Itu ada di Matius 16 ayat 13 berkata, setelah Kaisarea Filipi bertanya, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka apa? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Yeremia, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elias, ada yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang daripada nabi. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Sorry ya, saya tunggu dulu ya, biar lebih dekat. Lihat di belakang ya, Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini pertanyaan yang sama ada pada kita pagi ini. Kalau Yesus tanya hari ini, siapakah anak manusia? Orang lain bilang apa? Yohanes, Elia, Yeremia, atau nabi-nabi lah. Bahkan lebih ekstrem, hari ini ada yang berkata Yesus hanya anak tukang kayu, hanya nabi anak tukang kayu. Lebih ekstrem lagi, Yesus
Itu G sama Yohanes. Pernah dengar? Itu kata mereka. Waktu muridnya berkata, ada yang berkata, Yohanes, Elia, Yeremia. Yesus ada respon nggak? Respon nggak? Nggak peduli. Mendengar itu langsung Yesus bilang gitu. Lalu Yesus bertanya kepada, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Orang di luar sana boleh berkata siapa Yesus, tetapi pertanyaan yang sama pada pagi ini, siapakah Yesus menurut Bapak Ibu dan saya? Bukan kata orang, tetapi Yesus mau, apa katamu? Bagaimana kita bisa menjawab kalau Yesus bertanya hari ini, siapakah Yesus itu menurut Bapak Ibu dan saya hari ini? Kalau kita tidak belajar mengenal yang benar, maka Bapak Ibu, dimanapun saya khotbah, termasuk saya bawa tentang pengenalan akan Allah mutlak dan wajib, karena itulah yang menyukakan Allah, dan itulah yang menyenangkan hati Allah. Tanpa pengenalan Allah, kita tidak bakalan bisa jawab pertanyaan ini. Tanya, orang boleh bilang, mau Yohanes, ada siapa? Makanya jadi kekristenan orang, nggak usah pusingin mereka mau ngomong apa. Kita berjalan di dalam tujuan Tuhan untuk sampai kita memuka dengan Tuhan di surganya nanti, berjalan terus, amin. Di sepanjang jalan ini banyak duri-duri, jangan sibuk cabut duri ini, tetapi pakailah sepatu anti duri, pakailah perisai iman supaya duri itu tidak menusuk kita. Kalau kita sibuk dengan mencabut duri itu, maka kita akan telat sampai, bahkan kadang-kadang tidak bisa sampai, amin. Jangan sibuk dengan ajaran-ajaran yang menghujat Tuhan kita. Tuhan tidak tersinggung. Kenapa kalian tersinggung? Yang Tuhan mau itu pribadi kita mengenal Dia. Setuju? Karena Tuhan yang ngomong. Siapa? Waktu Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak-anak yang hidup. Yesus bilang apa? Berbahagialah kau Simon bin Yunus, sebab, perhatikan baik-baik. Waktu Simon berkata, engkau adalah Mesias, anak-anak yang hidup, dia bilang begini. Yesus bilang, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan apa? Bapakku di surga. Artinya Bapak Ibu, pengenalan akan Allah yang benar hanya melalui Bapak di surga, bukan kata orang. Bagaimana engkau tahu Bapak menyatakan itu kalau engkau tidak pernah berhubungan dengan Bapak? Doanya hanya doa makan. Bagaimana bertemu? Bagaimana keintimanmu? Kalau orang intim, kita otomatis akan mengenali lebih dalam. Amin. Amin. Seperti Bapak, kita belum tahu Pak, kita mau kenal Bapak. Apa pekerjaan Bapak saya nggak tahu. Ngomong pun harus hati-hati. Tersinggung. Kalau sama Fernando saya ngomongnya lebih enak. Bahkan saya bisa bercanda. Kemarin gue bercanda sama dia, sampai kita ketawa bersama. Dia bilang, Dok, ini gereja kamu 2 ruko, Bapak sewa sendiri-sendirian. Untuk apa? Lantai 1 mau ibadah, lantai 2. Gue bilang, udah, lantai 1 aja bikin pijit aja, menambah dana. Kita ketawa aja. Berani ya saya ngomong seperti ke Bapak? Gak berani. Karena Fernando kenal sama kecil, dia tahu saya. Gak mungkin kan saya suruh dia bikin baju pijit. Kalau sampai terjadi bikin baju pijit, Bapak malu berarti duit ini gak cukup dalam sewa ruko. Amin. Nah, pengenalan akan Allah itu dikatakan melalui Bapak yang menyatakan itu. Hubungan kita dengan Bapak harus intim. Amin. Efesus 1 ayat 17 ngomong begini. Paulus berdoa kepada umat Efesus dan meminta kepada Tuhan Allah kita Yesus Kristus, Bapa yang mulia, supaya Dia memberikan kepadamu apa? Oh, hikmat dan untuk apa? Saya rasa ya, ayat ini nggak usah perlu
ditafsirkan dengan ahli teologi amin. Bapak itu ngerti nggak ayat ini ngomong apa? Hah? Mengenal Allah yang benar itu perlu apa? Hikmat dan wahyu. Makanya jangan heran yang di luar sana lebih hafal ayat daripada kita. Tetapi mereka menghafal ayat untuk apa? Mencari kelemahan dan menghujat orang Kristen. Apakah mereka bisa mengerti? Enggak, karena mereka tidak menggunakan hikmat dan wahyu. Karena apa? Mereka itu semakin mereka belajar dengan Alkitab, semakin baca Alkitab bahasa Ibrani, Yunani, semakin liar mereka karena sudah tertulis dalam firman Tuhan. Amsal 29 ayat 18 berkata, tanpa wahyu. Apa? Tanpa wahyu. Amsal 29 ayat 18, tanpa wahyu liarlah. Maka mereka itu semakin belajar, semakin dalam dan dalam, tanpa hikmat dan wahyu semakin apa? Bukan saya ngomong. Saya berharap Bapak Ibu, kita mesti berubah paradigma kita. Jangan ikut Tuhan itu sebenarnya adalah pribadi. Kalau Tuhan kasih Bapak kekuatan, belum tentu kasih saya kekuatan. Ada kekuatan universal, ada pribadi-pribadi yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak bisa menjadi orang lain, amin. Tidak bisa. Bagaimana talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita, itulah kita sesuai dengan kemampuan kita. Saya pendeta, selalu pendeta itu kalau khotbah selalu diawali dengan pujian penyembahan loh. Sepanjang saya pelayanan, dua pujian yang nggak pernah saya nyanyikan. Saya takut karena saya nggak siap. Satu, cobalah Tuhan. Ayo kuat, saya kuat. Kalau saya nyanyi, cobalah Tuhan. Artinya saya siap dicoba. Saya belum siap pulang lagi. Anak saya 8 mati. Saya nggak siap. Saya nggak siap rumah saya kebakar. Kita dengan lantang berkata, cobalah Tuhan. Tantang meminta aja cobaan kecil ini nggak kuat. Karena Tuhan bilang pencobaan tidak mudah. Kalau seandainya kata kita ramai-ramai nih, bangkai penyanyi, pujian itu doa nggak? Cobalah. Pulang semua kita cobain. Yang siap dicobain pulang. Rumahnya kebakaran deh, nggak usah anak. Angkat tangan yang siap. Nggak siap kan? Tetapi nggak minta. Pujian doa bukan? Engkau minta, tapi dicobain kamu menghujat Tuhan. Tetapi apakah lagu ini salah? Enggak. Mereka kuat mungkin. Saya nggak kuat. Nah kalau Bapak Ibu kuat silakan nyanyi. Silakan doa aja. Itu yang saya nggak sanggup. Satu lagi lagu yang saya nggak pernah nyanyikan. Yang tadi. Kerahkanlah kekuatan Tuhan. Tuhan kita dahsyat kata orangnya. Tuhan kita besar. Tuhan kita kuat. 1 Yohanes 4 ayat 4 ngomong apa? Roh Allah yang padamu lebih besar dari segala roh. Di kolom langit ini ada nama yang lebih besar daripada nama Allah. Saya mau tanya, kalau Tuhan mau mengalahkan iblis, mudah? Susah? Mudah atau susah? Dengan sabdanya saja bisa nggak? Kenapa mesti kira kekuatan? Seolah-olah iblis itu nyaris sama dengan Tuhan kita. Perlu kerahkan kekuatannya. Boleh nggak ya? Boleh, nggak apa-apa. Tapi saya mengenal Allah saya terlalu besar, terlalu kecil iblis harus dikalahkan dengan kekuatan. Kalau Tuhan bilang iblis diam. Tidak usah perlu kerah kekuatan. Saya mau tanya sekali lagi, Tuhan mengalahkan iblis perlu kerah kekuatan enggak? Enggak? Betul? Dari hati? Tadi jadi apa? Tadi ngomongnya apa? Meminta Tuhan kerah kekuatan kan? Perlu kekuatan nggak? Tuhan itu kalau
sabda saja. Gitu. Diam. Jangankan dia, kuasa yang diberikan ke Petrus. Waktu Petrus hanya bilang, "Engkaulah Mesias, anak yang hidup." Di ayat selanjutnya dikatakan, "Berbahagia kau sebab Yunus, sebab bukan Tuhan, bukan manusia yang datang melainkan Bapa, dan juga aku berkata kepadamu, engkau Petrus, di atas batu karang itu aku mendirikan batu yang alam maut tidak menentunya, dan aku akan memberikan apa? Kunci kerajaan. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, apa yang kau lepaskan di bumi kuasa ini diberikan." Artinya begini, Petrus mau ikat iblis. Iblis terikat. Yang ikatnya siapa? Surga. Maaf, ini disclaimer aja. Ini hanya pribadi saya. Bapak Ibu kuat, silakan untuk dicobain. Bapak Ibu merasa layak, Pak, kita kan nyanyi dari firman. Yes, firmannya apa? Itu firman waktu dalam keadaan terdesak. Kalau saya dalam keadaan desak ini Pak, dalam susah, saya langsung berdoa, "Tuhan, di mana Engkau? Kenapa kau tinggalkan aku?" Terus kita nyanyi ini, "Tuhan, di mana Engkau?" Boleh nggak? Itu kan posisi saya lagi merasa Tuhan itu tidak hadir. Sesungguhnya Tuhan hadir nggak? Hadir. Dinyanyikan kekuatan seolah-olah Tuhan itu diam saja, seolah-olah diam karena keputusan dia dengan Tuhan itu nggak mampu, makanya berkata. Terus kita ikut-ikutan. Maaf, disclaimer sekali lagi itu urusan ya. Kita kembali lagi. Waktu dia bilang begini, Paulus mintalah roh hikmat dan wahyu supaya kita mengenal dia dengan benar. Efesus 1 ayat 18, selain mengenal dia dengan benar, dan supaya ia menerangi hati. Mengenal akan Allah, hati kita terang. Orang yang terang tidak jalan di gelap. Orang yang suka terbentur, orang yang suka jatuh itu di terang atau di gelap? Di terang atau di gelap? Di gelap. Makanya ada roh hikmat, wahyu. Tuhan memberi kita hikmat untuk mengenal dia dengan cara yang benar. Bukan dengan hanya kepandaian kita. Betul, kita mengenal Tuhan mesti harus ada pengetahuan. Di atas pengetahuan ditambah ada hikmat, kan? Pengetahuan itu penting. Makanya kita perlu belajar. Karena hikmat melalui kita mengenal dia dengan benar, maka dia bilang, Allah akan menerangi hatimu. Yohanes 8 ayat 12 berkata, Yesus berkata kepada mereka, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak berjalan di dalam, bahkan dapat memperoleh." Karena hikmat dan wahyu membuat kita mengenal Allah lebih baik, dan kita diberikan penerangan dalam hati kita. Nah, kalau kita ikut, saya bertanya, Bapak Ibu ngikut Yesus hari ini? Semua ngikut Yesus? Yesus janjinya ini, barang siapa mengikuti aku, barang siapa mengikuti aku, kenapa katanya? Tidak jalan. Makanya orang ikut Yesus, kalau mesti 4 lipat, kalau ada kesempatan masih bohong, masih menyembunyikan hal-hal yang benar, masih menyimpan dosa, artinya dia masih di dalam gelap. Kalau dia masih di dalam gelap, artinya dia hanya mengaku mengenal Allah, dia hanya mengaku mengikuti Allah, tetapi sesungguhnya mereka adalah kejam, keji, durhaka, tidak dapat berbuat sesuatu yang baik. Padahal Bapak Ibu, Tuhan menciptakan kita adalah untuk berbuat baik. Amin. Sesi perbuatan baik. Nanti saya akan baik kedua saya di sini. Kita mau Tuhan ciptakan kita untuk setiap, tapi hari ini mari kita kenali dia dengan baik. Bapak Ibu terkasih yang Yesus Kristus, Tuhan menciptakan kita sampai satu titik kita memuliakan dia. Amin. Kita tidak bisa
menerima kemuliaan Allah. Tidak bisa menerima terangnya Allah tanpa kita menjadi terang. Kalau kita masih gelap, seperti kita tidak bisa bertemu dengan Allah. Kalau dikatakan kalau kau berjalan tidak lagi dalam gelap, tetapi engkau akan memperoleh terang dunia, maka waktu Yesaya 60, Bapak Ibu, Yesaya 60 perlu dibuka, karena saya perlu Bapak baca hati-hati ini. Ya, Yesaya 60 ayat 1-2. Bangkitlah, artinya kita disuruh menjadi terang. Untuk menjadi terang syaratnya apa? Untuk menjadi terang syaratnya apa tadi? Bangkitlah menjadi terang. Untuk menjadi terang tadi Yohanes 8 ayat 12 bilang apa? Yohanes 8 ayat 12 bilang apa? Untuk kita menjadi terang, Yohanes 8 ayat 12 bilang apa? Mengikuti Yesus supaya kita tidak jadi ada terang. Nah, kembali ke Yesaya lagi. Perhatikan lagi Yesaya. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Saya mau tanya, terang siapa yang datang? Siapa? Terang siapa? Gampang baca Alkitabku. Musa pun kecil. Bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang. Terang siapa yang datang? Musa pun kecil. Kalau kecil terang siapa? Terang Bapak Ibu dan saya. Artinya Bapak Ibu, kita harus bangkit menjadi terang. Bagaimana kita bisa ngikutin Yesus? Amin. Ikuti Tuhan kita menjadi terang. Makanya Yesus bilang, maka kalau engkau mengenal Dia, hikmat dan wahyunya akan menerangi hatimu. Waktu kita sudah jadi terang, Dia bilang bangkit. Jadi bangkit. Kalau jadi terang, bangkit. Kenapa mesti bangkit? Terang. Karena firman Tuhan Matius 5 berkata, tidak ada orang menyalakan pelita meletakkan di bawah gantang, tetapi di atas ketinggian, supaya ia menerangi semua orang di dalam rumah, supaya orang melihat perbuatan baikmu. Satu lagi, saya anak Tuhan, karena terlalu hal ini Tuhan, sembunyikan aku di belakang salibmu. Saya nggak tahu dalam konteks apa, tapi firman-Nya bilang bangkit jadi terang. Orang tidak menyalakan pelita dan menyalakan. Kalau nggak jadi terang, harus orang melihat Tuhanmu. Amin. Dia bilang kalau terang dunia, kota yang di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Orang tidak menyalakan pelita dan meletakkannya di bawah gantang, tetapi di atas kaki dia, supaya bisa menerangi semua orang yang ada di rumah itu. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya, supaya orang melihat perbuatan baikmu, sehingga nama Bapa dia kan kemuliaan bagi kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Ending itu bukan Bapak Ibu yang dinilai orang, tapi Bapak dimuliakan. Amin. Bangkitlah menjadi terang. Setelah kita bangkit menjadi terang, waktu terang dan kemuliaan Tuhan turun. Waktu kemuliaan Tuhan atas kita, semua orang mulia. Ini orang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Siapa yang dimuliakan? Itulah yang Tuhan suka. Semuanya bagi kemuliaan Allah. Bapak Ibu setuju? Bapak Ibu setuju? Korban melihat, korban yang Tuhan suka. Jangan lihat ayat itu dan wah, pengenalan akal penting. Tuhan bilang, aku tidak menyukai persembelihan, lebih suka kasih setia. Aku lebih suka mengenal akal dan korban. Ya, kalau gitu nggak usah korban besok, nggak usah perlu nggak usah suka. Tetapi orang yang mengenal Allah pasti membawa persembahan. Orang yang mengenal bawa persembelihan. Amin. Jadi indikasinya segitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, pengenalan akan itu penting dan penting. Saya bilang, dimanapun saya Bapak, pasti pengenalan akan penting bagi saya. Karena saya pernah tidak mengenal Allah.
Saya puluhan tahun hidup di dalam agama tradisi kami. Kami tidak mengenal Allah. Pokoknya sembahyang ada. Kita ketemu pohon besar, kita sembahyang, kita bilang ada Tuhan. Ada batu besar, kita sembahyang. Ada makam yang 100 tahun kita bilang itu makam keramat dan ada Tuhan. Kata siapa? Kata kakek, nenek moyang. Pernah kami mengenal? Enggak. Kenapa tidak pernah mengenal? Sulit untuk dikenal. Tetapi Allah kita tidak sulit dikenal. Dia menyatakan dirinya. Yang ada kita yang menolak dia. Hosea 4 ayat 6 bilang, kita yang mengenal dia. Jadi jangan alasan, Pak, Bu, saya ini udah tua, baca firman udah gak kelihatan lagi. Bapak Ibu tidak hanya mengenal Tuhan dari firman Tuhan, tetapi dari ciptaannya, dari perbuatan baiknya siapa. Waktu dia ciptakan bumi dan langit, waktu dia berkati bangun bernafas hidup. Engkau nafas, kau di ICU bayar berapa? Engkau diberikan hidup, engkau mengenal segala kebaikan Tuhan. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, pengenalan akan Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Semua penting, tapi lebih penting pengenalan akan Tuhan. Sekali lagi pengenalan bukan karena kata manusia, kata Bapak. Kalau begitu, mulai banyaklah doa hubungan intim dengan Tuhan. Amin. Saya percaya kalau kita intim, kita pasti saling mengenal. Amin. Sekalipun kita tidak mengenal secara minimal, kita bisa menjalani hidup bersama-sama untuk mengenali dia. Sebagaimana Tuhan telah menyatakan dirinya untuk dikenal. Hubungan intim lebih. Saya punya anak tua, namanya Alpha Beta Gamma Delta. Saya kerja, saya ada, tapi saya banyak kerja di rumah. Saya banyak di rumah. Jadi kalau anak saya itu pulang, saya di kamar, anak saya pulang, cara jalan dan banting tasnya saya tahu siapa yang pulang. Yang model satu ya, kalau pulang langkah gimana, tutup pintu seperti apa, buang tasnya seperti apa, saya tahu siapa pulang. Karena apa? Karena hubungan. Waktu kita hubungan intim dengan Tuhan nggak perlu banyak ngomong, kita tahu bagaimana. Coba orang yang intim dengan Tuhan, kalau buat salah hatinya deg-degan nggak? Deg-degan nggak? Deg-degan nggak? Tapi kadang-kadang kita nekat. Kita nekat, bukan nekat. Jadi Bapak Ibu, usahalah bagaimana kamu mengenal Allah dengan yang benar. Kalau kita mengenal Allah, segala persoalan itu akan terjadi dengan sangat mudah. Maka saya bilang ikut Tuhan mudah sekali. Ada orang bilang ikut susah. Ya, kalau ngomong susah ya susah. Amin. Tetapi kalau kita mengalir dengan tuntunan Tuhan, karena kita mengenal dia, karena Tuhan itu mempermudah semua pekerjaan kita. Dia tidak pernah menyusahin kita. Amin. Tidak pernah Tuhan menyusahin kita. Apa sih yang susah? Kita sebelum diciptakan, disediakan semuanya bagi kita. Apa yang kurang? Yang kurang itu kita yang kurang ajar. Ya. Saya lagi, bagaimana mengenal Allah? Pertama, minta roh hikmat dan wahyu. Cara mintanya, jangan nggak kenal ucuk nggak pernah meminta, dikasih nggak? Dikasih nggak? Kenal kagak, datang kagak, doa Senin Kemis. Kalau doa pun bukannya muji nyembah Tuhan, ngomel-ngomel. Tuhan, kenapa aku kan diberkati seperti orang lain? Kenapa mereka mudah, saya susah? Yang datang model begini nih, mau minta hikmat, minta wahyu. Allah itu sangat besar, amin. Percaya dan berjalan sama dia, kita sanggup menanggung segala persoalan hidupmu. Apapun masa lalu di dunia ini, segala sesuatu, Salomo berkata, segalanya pasti berlalu. Bukan hanya badai pasti berlalu, semua hidupmu akan berlalu di dunia. Engkau sukacita, engkau kaya, engkau jangan terlena, itu pun akan berlalu. Engkau punya masalah, engkau menderita, jangan terlalu merata, bersama Tuhan semua juga akan berlalu. Tidak ada di dunia yang tidak berlalu, semuanya berlalu. Amin. Semuanya berlalu. Nah kalau semuanya berlalu, pengen berlalu dengan cara benar dan dengan cara salah. Tapi kenapa kita mempertahankan sesuatu yang salah? Kadang-kadang kita
bisa mengumpulkan duit, harta, melanggar firman Tuhan. Tipu sana, tipu sini supaya kita bisa akses hidup di dunia ini, di harta. Kalau itu sama-sama berlalu, saya mau tanya, yang hidup itu berlalunya sampai di mana? Sampai di mana? Maksud saya ini lagi khotbah Bapak Ibu ya, mengingat ini saya. Orang saya bilang begini. Ini di dulu tengok khotbah saya. Ini bonus sedikit. Ayub 1:21 ngomong begini. Dalam keranjang aku datang, dalam keranjang aku pergi. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Saya mau tanya, kalau Anda baca Ayub 1-20, Ayub banyak kehilangan nggak? Banyak nggak kehilangan Ayub? Apa aja kehilangannya dia? Anak, istri nggak bu? Apa? Harta punya semua. Banyak nggak kehilangan Ayub? Itu kata siapa? Kata ibu, kata bapak. Ayub nggak ngomong. Ayub ngomong. Dia beri, dia ambil. Gue nggak kehilangan apa-apa. Makanya kenapa Ayub nggak? Karena Ayub tidak merasa kehilangan. Pak, kalau saya titip di pasar, saya sebelum naik Mbak, Pak, ini handphone Pak. Nah, saya pulang ke Pak handphone saya. Kehilangan handphone. Kenapa bilang kehilangan? Ayub dia nggak hilang. Khotbah bilang, Khotbah 5:15 bilang begini. Seperti ialah keluar dari rahim ibunya, dilahirkan demikian ia balik, dan dia tidak bawa apapun dari jeri lelah mereka. Langsung semua orang bilang, kita datang membawa apa-apa, mati tidak bawa. Betul nih, kita mati nggak bawa apa-apa. Saya mau tanya, setuju nggak kita mati nggak bawa apa-apa? Nggak berani kan, takut nggak? Saya ulangi, kita lahir nggak bawa apa-apa, percaya kita mati nggak bawa apa-apa. Kita mati bawa nggak bawa apa-apa, betul? Yang setuju mati nggak bawa apa-apa? Yang bawa apa-apa? Yun, kasih suka tandoy. Dia takut nggak apa-apa. Yang jenis ini nggak mengganggu keselamatan. Sering sekali kan kita selalu berangkat, datang nggak apa-apa, mati nggak apa-apa. Akhirnya kita nggak punya tanggung jawab apapun. Malah kadang-kadang orang miskin menghibur dirinya. Nggak apa-apa miskin, nanti kaya di surga. Dulu di dunia aja miskin, mau kaya di surga. Kita gak hidup mewah, tapi tidak boleh terlalu miskin. Orang miskin itu kadang malas. Tuhan bilang, mati setuju bilang ngomong gini, mintalah, engkau akan. Habis minta selesai. Bilang apa? Jangan ketuk dulu. Apa? Cari. Kalau cari itu udah ada belum? Dicari yang ketemu. Ketuk. Mungkin barangnya di belakang pintu itu. Usaha, amin. Yang orang Kristen sampai titik minta. Ayat penghiburnya apa? Burung pipit di udara dipelihara. Masa kita nggak dengar? Hei, burung pipit terbang dari makanan, nggak disarang. Kalau burung pipit disarang, nggak bakalan dipelihara. Burung pipit terbang nggak? Cari makan nggak? Kita nggak mau cari makan bersama burung pipit. Keluar malas, cari makan malas, hanya mau di rumah aja. Malam-malam nonton game sampai jam 2, nonton bola sampai jam 4, pagi nggak bangun, bilang minta sama Tuhan. Disamain lagi dengan burung pipit. Sedih dengan manusia sama burung pipit. Burung pipit dipelihara, masa saya nggak dipelihara? Lu malas burung pipit terbang cari makan. Amin. Amin.
Jadi kita nanti pulang ke surga bawa apa enggak? Oke, saya tutup doa ini ya, saya tutup. Kita bawa apa lihat? Karena ayat ini, Pak Ferdan itu waktu di ngomong sama saya ini, saya bilang, dok, ayat ini yang saya pergumulkan, yang saya banyak ngomong dalam 3 bulan ini, saya ngomong ke jemaat saya. Karena jangan terbuai. Waktu itu mana Ferdan bilang, ayat ini sering dipakai betul, bilang. Coba buka Wahyu 14 ayat 13. Saya tutup dengan ini ya. Tadi saya kasih 40 menit, ini telah dikit. Gak apa-apa telah dikit kan, udah jam makan siang kan? Wahyu 14 lagi. Aku mendengar suara dari surga. Berkata apa? Jangan itu dulu. Aku mendengar suara dari surga. Tulis, penting artinya. Tuhan takut Yohanes lupa, karena ini penting. Tuliskan, ibu dituliskan, tulis bu. Yang nggak nulis pasti lupa bu. Boleh tanya nanti. Tanya kamu itu berdoa apa? Paling dia tahu apa bawa surga doang ingatnya. Dia bilang tuh, artinya apa? Berbahagialah orang-orang mati di dalam. Karena mereka boleh beristirahat dari sungguh dan sekarang beristirahat dari lelah mereka. Lihat apa yang menyertai dia. Ayo baca sampai habis. Baca sampai habis. Yang berkata segala menyertai berarti bawa enggak? Bawa enggak? Bawa enggak? Jadi kalau nanti kita menghadap Tuhan, ada yang kita bawa enggak? Selama ini bilang enggak ada. Ada? Perbuatan baik yang kita bawa. Jadi jangan engkau datang kepada Tuhan nanti karena apa? Segala perbuatan baik. Saya mau tanya, segala perbuatan dia di sini dia tidak tulis segala perbuatan baik, tapi Bapak Ibu baca Alkitab jelas. Saya mau tanya, dia di kata selanjutnya supaya mereka boleh istirahat dari dalam mereka, artinya istirahat di dalam surga. Saya mau tanya, kira-kira perbuatan jahat atau perbuatan baik yang mengikuti di surga? Perbuatan baik atau perbuatan jahat? Jadi yang menyertai perbuatan baik atau perbuatan jahat? Baik. Jadi kita bawa perbuatan Pak, kok mati bawa perbuatan baik? Lahirnya kan dia gak bawa apa-apa Pak. Siapa bilang gak bawa lahir? Lu gak bawa, apa lu gak bawa, duit lu gak bawa. Tetapi karakter Allah lu bawa. Efesus 2 ayat 10 engkau ciptakan Allah diciptakan oleh Yesus Kristus yang dirancangkan jauh sebelumnya untuk melakukan perbuatan baik. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Jadi waktu kita diciptakan sudah ditentukan untuk berbuat yang baik supaya mati ke bawah lagi. Jadi lahir bawa perbuatan baik, pulang bawa. Setuju? Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Yuk ada saat kita. Silakan Bapak Ibu. PR singkat saya jawab ini. Saya berdoa supaya Bapak Ibu diberkati. Amin. Saya terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Apa yang Bapak Ibu tidak perlu mengerti, berdoalah Tuhan supaya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu, supaya kita mengerti apa yang Tuhan sampaikan. Tapi kalau yang dari saya hanya berkata satu: kenalilah Tuhan Allah dengan cara yang benar. Jangan apa kata orang, alami pengenalan Allah, mengalami kenalan Allah. Jangan melihat orang lain. Amin. Tuhan gak suka apa kata orang lain. Tuhan gak usah peduli, gak usah bela Tuhan kita. Mereka boleh bela Tuhan mereka, Allah kita gak usah dibela. Kalau orang bertanya kita jelasin, gak mau mengerti, udah gak usah ngotot. Orang yang gak dipercaya dikasih ngerti gak bakal ngerti-ngerti. Orang yang ngerti gak usah dikasih ngerti, udah ngerti. Amin. Jadi jangan sibuk. Tapi kalau mereka bertanya, kita harus kasih tahu. Selepas gak mau mengerti, ya urusan dia. Setuju? Pengen mengenal Allah?
Tadi saya bilang apa? Ujian itu doa. Jadi kita naik ujian itu sebelum doa. Bisa? Pengen mengenal Allah? Lebih dalam lagi? Yang masih berdiri. Naikkan ujian ini menjadi doa kita. Dan ku ingin mengenalmu. Selidiki hati anak-anakmu depan ini ya Tuhan. Itu kata-kata yang diucapkan oleh mulut lidahnya. Biarlah apa yang diucapkan oleh mulut lidahnya keluar dari isi hatinya. Tiada kasih yang melebihimu. Renungkan ucapan ini kepada Tuhan. Kita ada untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Tuhan untuk mencari penyembahmu. Biarlah kata-kata ini keluar dari hatimu yang paling dalam. Sebatas kau betul-betul ingin mengenal Allah. Sebelumnya pun Tuhan sudah menyatakan dirinya untuk kau kenal. Kalau kau betul-betul rindu, keluar kata-kata ini. Dan aku mengenalmu lebih dalam lagi, lebih dari segala-galanya. Karena kasihnya yang luar biasa akan menuntun hidup kita. Bukan hikmat manusia, hikmat Allah. Wahyu Allah akan turun atas kita yang rindu untuk mengenal Dia lebih dalam. Yang mau mari ulangi lagi kata ini, dan aku ingin mengenalmu lebih dalam. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Biar ini menjadi pengakuan kami Tuhan. Biar kami menjadi orang-orang yang lebih mengenal Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah kami menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa, berkati hamba Tuhan Pastor Michael telah menyampaikan firman. Biar Tuhan berkati pelayan dan keluarga. Di dalam nama Yesus kami berdoa, ya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan persembahan, kita akan memberi persembahan. Mari kita beri yang terbaik. Tapi sebelumnya Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih untuk setiap berkat yang kami terima dari Tuhan. Apa yang kami miliki sampai saat ini semua datangnya daripada Tuhan. Ajar kami untuk menanggung pekerjaan Tuhan di mana kami saat ini boleh beribadah, di mana kami boleh saat ini Tuhan melayani. Ajar kami memberi yang terbaik kepada Tuhan dalam gereja ini. Memberkati setiap orang-orang yang mengelola keuangan. Biar semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari kita akan pujian kepada Tuhan.
luar biasa. Yesusku luar biasa. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman untuk tim multimedia. Dipersilakan. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat selalu hati. Setiap saat hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kan ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia. Glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, Kaulah sahabat selalu hadir setiap saat. Hati akan sampai seluruh dunia tahu Yesuslah Tuhan. Are you ready? One, two, go! Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, untuk ceritakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk doa syafaat, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Kalau ada boleh mengangkat tangan Bapak Ibu Saudara. Yang baru pertama, ada yang baru pertama kali beribadah? Oh ya, puji Tuhan, semua jemaat yang setia, amin. Boleh kita berikan tepuk tangan. Kita masuk ke doa syafaat. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kembali Gembala Pekerja dan Jemaat GBI Stand Glory mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Michael atas pelayanannya dan firman yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, kita akan doa syafaat. Kembali kami datang ke hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik buat kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai saat sekarang ini Bapak. Karena kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Begitupun juga Tuhan, di pagi hari ini Tuhan, di mana di tempat ini kami sudah memuji menyembah Tuhan. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan semuanya untuk meninggikan nama-Mu. Tuhan diserahkan, Tuhan dimuliakan di dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Begitupun juga Tuhan, firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu yang mengingatkan kami untuk kami lebih intim mengenal Engkau. Karena dengan mengenal Engkau kami ada kekuatan, ada sukacita ya Tuhan. Biarlah melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu
Mampukan kami menjadi pelaku, tidak hanya pendengar tapi juga pelaku firman, sehingga hidup kami boleh Tuhan pakai dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi terang, dan melalui hidup kami juga banyak jiwa-jiwa dimenangkan, semuanya untuk puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Michael Tuhan, di dalam pelayanan, di dalam pelayanannya Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini melayani Bapa, pakai lebih heran lagi, sehingga melalui pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan. Semuanya untuk puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Berkati istri anaknya, keluarga besarnya Bapa yang baik. Biarlah Tuhan, kami percaya Tuhan, penyertaan perlindungan-Mu sempurna untuk hamba-Mu ini, dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa ya Bapa. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami Bapak Fernando Sinambela ya Tuhan. Biarlah Tuhan Bapak yang menjadi gembala dipakai Tuhan ya Tuhan, dahsyat di dalam pelayanan, dalam penggembalaannya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu yang melayani, pakai lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus, sehingga jiwa-jiwa terselamatkan, jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Biarlah Tuhan berikan kesehatan yang terbaik buat gembala kami Bapak Fernando ya Tuhan, sehingga semakin dipakai Tuhan ya Bapak. Begitu berkati juga Tuhan Ibu Yuni Tuhan, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Berkati anaknya Karen, semua keluarga besar daripada kedua hamba ini Tuhan memberkati ya Tuhan. Penyertaan perlindungan-Mu sempurna untuk Bapak gembala kami dan keluarga besarnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Begitu juga kami berdoa Tuhan untuk pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian di dalam ibadah raya pada pagi hari ini, worship leader, singer, pemain musik Tuhan. Biarlah Tuhan mereka juga menjadi Tuhan hamba-hamba-Mu yang tetap setia, yang tetap kuat dan mengenal Engkau lebih dalam lagi, sehingga melalui pelayanan mereka juga Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan peti musik ini ke dalam tangan-Mu. Biar mereka juga menjadi di pelayan-pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Begitu juga kami berdoa Tuhan untuk Tuhan di tempat ini, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, baik diakonis, pendoa siapa, guru-guru sekolah minggu, anak-anak youth di tempat ini Bapak. Tuhan mampukan kami tetap unity di dalam Tuhan, tetap setia melayani Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan, dan lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami, dan hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada Bapak. Dan biarlah hidup kami juga boleh menjadi terang, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan Bapa. Mampukan kami Tuhan, pelayan Tuhan di tempat ini tetap kuat, tetap setia melewati persoalan, melewati apapun masalah yang kami hadapi, karena kami punya Tuhan yang besar, yang dahsyat. Kalau kami mengenal Tuhan, kami percaya kami melewati semuanya, dan kami tetap keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Begitupun juga Tuhan jemaat-jemaat di tempat ini, di GBI St. Andrew, jemaat di GBI St. Andrew, Tuhan memberkati Bapak, suami istri, pulihkan hubungan suami istri, usaha pekerjaan Tuhan memberkati Bapak yang baik. Biarlah jemaat-jemaat di GBI St. Andrew ini juga menjadi jemaat yang kuat, yang militan ya Bapak, yang lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi, sehingga mereka boleh melihat penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka secara pribadi maupun keluarga. Biarlah Tuhan jemaat-jemaat tempat ini juga Tuhan boleh semakin Tuhan intim, lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Bapak, sehingga ada kekuatan, ada sukacita ya Bapak yang baik. Terima kasih Bapak, kami serahkan jemaat-jemaat Tuhan ini ke dalam tangan-Mu Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin sudah lama tidak beribadah di tempat ini Tuhan, jamah hati mereka, sehingga mereka boleh datang ke tempat ini bersama-sama Tuhan, bersama-sama di tempat ini memuji menyembah Tuhan Bapak yang baik. Kami rindu Bapak yang baik. Terima kasih Bapak yang baik. Biarlah Tuhan ibadah pada pagi ini, kami percaya Tuhan hadir di tempat ini sudah memulihkan kami Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berat diberi kelegaan, dan kami pun membawa sukacita daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Bapa. Kami serahkan Tuhan Indonesia ini di dalam tangan-Mu Bapa. Satu hal yang kami percaya Tuhan, Indonesia Tuhan semakin hari semakin baik, Indonesia semakin hari semakin maju Bapa. Berkati Tuhan pemerintah bangsa ini Tuhan, Bapak Presiden dan Wakilnya, semua petinggi-petinggi bangsa ini, dari tingkat tertinggi sampai terendah. Berikan hikmat melipat daripada-Mu, roh takut akan Tuhan ada pada pemimpin bangsa ini. Begitu dengan Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Tuhan Yesus, Bapak Maruf Tuhan, di masa transisinya Tuhan Yesus, berikan hikmat sehingga Tuhan
mereka boleh menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dengan baik Bapak. Begitu juga presiden yang terpilih Tuhan, berikan hikmat dan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka juga dalam memimpin bangsa ini Bapak dengan hikmat dan takut akan Tuhan ya Bapak. Kami percaya Indonesia aman dalam rencana Tuhan, Indonesia Tuhan dalam hatimu. Satu hal yang kami tahu, Tuhan selalu pegang kendali untuk bangsa dan negara kami ini Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga rindu jiwa-jiwa di bangsa kami ini yang belum mengenal Engkau. Biarlah mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, sehingga hati mereka diubahkan Tuhan. Selamatkan bangsa kami ini Bapak yang baik. Kami percaya Indonesia semakin hari semakin diberkati Tuhan, dan semakin hari semakin baik karena tangan Tuhan Yesus yang memberkati bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang telah diberikan. Berkati tangan-tangan yang memberi. Biarlah Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan membalaskan berkali-kali lipat Tuhan Yesus. Karena kami percaya orang yang memberi tidak akan pernah berkekurangan. Biarlah Tuhan, persembahan ini dapat dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu Bapak. Kami berdoa juga untuk gereja ini Tuhan, GBI Saint and Glory Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan terus memberkati gereja-Mu ini Bapak. Biarlah GBI Saint and Glory semakin mengembang ke kanan dan ke kiri Bapak. Jiwa-jiwa dimenangkan di tempat ini Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan gereja-Mu, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang dahsyat. Tiada ada yang mustahil bagi-Mu. Tuhan pasti mencukupi dan memberkati Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan di gereja-Mu ini Tuhan, untuk membayar kontrak Bapak, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang besar, pasti mencukupi Tuhan. Sehingga GBI Saint Glory boleh dipakai Tuhan, jiwa-jiwa dimenangkan di tempat ini ya Tuhan. Kamu memberkati semua pelayan Tuhan, semua jemaat-jemaat Tuhan, semua yang ada di tempat ini Tuhan. Dan dalam keluarga GBI Saint Tuhan memberkati, sehingga kami juga dapat memberi yang terbaik bagi gereja-Mu ini Bapak yang baik. Para hartawan dan jutawan juga datang ke tempat ini memberkati gereja-Mu Bapak, sehingga GBI Saint Glory Tuhan semakin berkembang. Kemuliaan Tuhan dinyatakan atas GBI Saint and Glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Segala pujian, syukur, sembah, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akhirnya kepada Tuhan. Kasih Kristus begitu besar, kasih Allah akan kita yang menganugerahkan anak-anak tunggal dalam setiap kita, yang kasihnya tidak bersudah sampai hari ini. Ia menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia, dan Ia menghadapkan wajahnya dan memberikan kita damai sejahtera. Oleh karena itu kekasih Kristus, pulanglah, bawalah segala berkat kasih karunia dan sejahtera daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan penghiburan persekutuan yang ada Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan menyebut kita di awan-awan permain bahkan kekal selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan terima kasih.